Wa ba'du, dan setelah itu, fahadha kitabun, maka ini adalah kitab nafisun yang indah, berharga, otentik, menarik, bebas, pilih saja yang Anda suka. Nafisun yang indah, yang berharga, yang otentik, yang menarik. Shaghirul hajmi, yang kecil bentuknya, kabirul qadri, tapi besar derajat atau manfaatnya. Kata pengarang kitab ini ringkas dalam susunan, namun padat dalam kandungan ilmu. Ia bukan sekedar kitab untuk dibaca, bukan sekedar buku untuk dibaca, melainkan kunci untuk membuka cakrawala pemahaman, khususnya bagi kita para penuntut ilmu yang serius. Maka jangan pernah menilai dari bentuk luarnya semata, karena di balik kesederhanaannya tersimpan keluasan makna yang mendalam dan kemanfaatan yang tak terhingga. Maka beliau berkata, fahadha kitabun nafisun shaghirul jahmi kabirul qadri. Sekalipun kitab ini bentuknya kecil, tapi awas, kabirul qadri, tapi besar derajat atau manfaatnya. Dhamantuhu, aku memuatkan kitab ini. Dhamantu, aku memuatkan di kitab ini, jumlatan sholihatan, dengan sejumlah riwayat yang layak. Dengan sejumlah riwayat yang layak. Mimma kana alaihi salafus salih, mimma yaitu sesuatu, maksudnya akhlak, etika, tata krama, adab, dan lain sebagainya. Mimma yaitu sesuatu, kana alaihi salafus salih, yang dahulu berpijak di atasnya para ulama salafus salih. Yang dahulu berpijak di atasnya para ulama salafus salih. Dalam kitab ini kata sang musonib, memuatkan sebuah kumpulan riwayat yang tidak hanya berharga, namun juga sesuai dengan nilai-nilai luhur yang berasal dari akhlak dan etika yang telah menjadi pegangan abadi bagi para salafus salih. Setiap riwayat yang terkandung dalam kitab ini tidak hanya memiliki validitas ilmiah, namun juga kebijaksanaan yang berlandaskan pada ajaran para ulama terdahulu yang menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, riwayat-riwayat ini dengan demikian berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan kearifan zaman dahulu dan menjadi pedoman bagi mereka yang ingin menelusuri jalan kebijaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh para ulama salafus salih sebagai warisan yang tak ternilai. Min sifati muamalatihim ma'allahi ta'ala wa ma'a khalqihi. Min sifati yaitu berupa sifat-sifat. Min sifati muamalatihim yaitu berupa sifat-sifat
atau konsep-konsep interaksi mereka. Min sifati muamalatihim, yaitu berupa sifat-sifat atau konsep-konsep interaksi mereka atau ibadah mereka. Ma'allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ma'allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa ma'a khalqihi, dan kepada makhluknya. Dalam kitab ini kata Ki Musonib memuatkan sebuah kumpulan riwayat yang tidak hanya berharga, namun juga sesuai dengan nilai-nilai luhur yang berasal dari kitab ini, akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan tata cara berinteraksi yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh, yang meliputi hubungan mereka dengan Allah Ta'ala dan juga dengan sesama makhluknya. Di dalam kitab ini kita akan belajar tentang hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, yaitu bagaimana cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan dan kesadaran akan kekuasaannya. Ini menunjukkan bagaimana para ulama salafus soleh mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan berserah diri kepada Allah. Bahkan selain itu, kitab ini juga menjelaskan tentang hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah. Para ulama salafus soleh mengajarkan tentang akhlak yang baik, saling menghormati, saling menghargai, menjaga amanah, dan lain sebagainya. Ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab, sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya membahas cara mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga bagaimana hubungan baik dengan sesama makhluknya. Wa harartuhu 'alal kitabi wa sunnati tahrirad dhahabi wal jauhari. Wa harartuhu, dan saya menerbitkan kitab ini. Dan saya menerbitkan kitab ini alal kitabi, mengikuti tuntunan Al-Quran. Alal kitabi, mengikuti tuntunan Al-Quran. Wasunnati, dan tuntunan hadis. Tahrirad dhahabi wal jauhari, dengan penerbitan seperti mengeluarkan adz-zahabi, emas, wal jauhari, dan perak. Seperti mengeluarkan emas dan perak. Saya, kata Ki Musonib, perhatikan, menulis dan menerbitkan kitab ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, dengan semangat yang tulus dan penuh dedikasi. Penerbitannya, kata Ki Musonib, ibaratkan seperti mengeluarkan emas dan permata. Bukan perak, ini permata, jawahar permata.
permata. Aduh. Fiddah, perak itu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena nilai yang terkandung di dalam kitab ini sangat berharga, tidak ternilai dan penuh dengan hikmah. Sebagaimana emas dan permata yang berkilau dan memiliki daya tarik, demikian pula isi dari kitab yang kita kaji hari ini, yang diharapkan mampu menyinari hati, mengangkat derajat, serta membawa manfaat yang besar bagi setiap pembacanya, pengkajinya. Nah, penerbitan